Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Dahulu kala, ketika alam semesta masih muda, dunia ini bukanlah tempat yang sepi. Di tengah keheningan ruang dan waktu, terdapat sebuah bintang yang bersinar terang, yang dikenal oleh seluruh ciptaan sebagai bumi. Namun, bumi tidaklah seperti bintang-bintang lainnya di langit. Ia merasa sendiri, terasing dari semesta yang luas dan penuh misteri. Bumi adalah planet yang indah dengan segala keanekaragaman kehidupan yang berkembang di permukaannya. Lautannya yang biru jernih, gunung-gunung yang menjulang tinggi, serta padang rumput yang hijau membentang di mana-mana. Namun, di dalam hati bumi, ada perasaan kosong yang tak bisa terisi. Ia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar pemandangan yang indah, lebih dari sekadar kehidupan yang mengalir di atasnya. Bumi merasa bahwa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak bisa ia capai meski segala yang ada di permukaannya terlihat sempurna. Suatu malam, saat bumi menghadap langit gelap penuh dengan bintang-bintang berkilauan, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku harus terperangkap di sini, terjebak dalam keindahanku sendiri? Mengapa aku tidak bisa menjadi seperti mereka, bintang yang bebas bersinar di langit, tidak terbatas oleh ruang dan waktu?" Bumi menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa iri. Setiap bintang tampak begitu sempurna, begitu bebas dalam cahaya mereka yang tak terbendung. Mereka meluncur dengan anggun di sepanjang cakrawala, tak pernah terhenti dalam perjalanan mereka yang abadi. Bumi, di sisi lain, terjebak dalam putaran tanpa akhir mengelilingi matahari, tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Rasa iri ini semakin dalam, seperti sebuah luka yang semakin membesar setiap kali bumi menatap langit malam. Bumi merasa bahwa meskipun segala kehidupan yang ada di permukaannya indah, ia sendiri tidak lengkap. Ia ingin merasakan kebebasan itu, bersinar terang seperti bintang-bintang, tanpa harus mengorbit atau bergantung pada apapun. Keinginan bumi untuk menjadi lebih dari sekadar planet yang diam mulai tumbuh menjadi obsesi. Setiap malam, ia berdoa kepada langit, berharap suatu hari akan ada cara untuk melepaskan dirinya dari keterikatan terhadap matahari, berharap bisa terbang bebas dan melintasi galaksi tanpa beban. Namun, semakin ia berusaha meraih impian itu, semakin besar pula rasa kecewa yang menggerogoti hatinya. Sementara itu, jauh di dalam alam semesta yang jauh dari pandangan bumi, ada sebuah kekuatan besar yang mengawasi seluruh ciptaan. Kekuatan itu adalah kekuatan kehidupan, yang mengatur segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan dan keseimbangan. Kekuatan kehidupan adalah energi yang mengalir di seluruh alam semesta, menjaga agar segala ciptaan tetap dalam harmoni. Namun, ia juga tahu betul tentang perasaan bumi yang tidak puas, dan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Apakah ada cara untuk membuat bumi bahagia? Tanya kekuatan kehidupan kepada dirinya sendiri. Ia melihat bahwa meskipun bumi adalah rumah bagi banyak makhluk hidup, ia tidak menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Bumi sangat ingin menjadi lebih, tapi tidak tahu bagaimana. Pada saat yang sama, ada sebuah bintang yang jauh lebih tua dan bijaksana daripada bintang lainnya. Bintang ini dikenal sebagai Sirius. Sirius telah mengamati perjalanan panjang kehidupan di berbagai planet, dan telah menyaksikan kelahiran serta kematian banyak dunia. Sirius telah mengerti rahasia semesta dan memahami betul betapa besar kekuatan cinta dan keseimbangan dalam ciptaan. Sirius merasa tergerak oleh rasa iri bumi yang mendalam. Ia tahu betul bagaimana perasaan itu bisa mengganggu keseimbangan, dan bagaimana perasaan tersebut bisa mempengaruhi hidup seluruh dunia yang ada di permukaan bumi. Sirius memutuskan untuk memberikan jawaban, sebuah jalan bagi bumi untuk menemukan ketenangan hati. Malam itu, Sirius memancarkan cahayanya yang lebih terang dari biasanya, dan berbisik pada bumi yang sedang terbenam dalam kesedihan. "Bumi, aku tahu apa yang kau rasakan. Aku tahu kau ingin lebih dari apa yang telah diberikan kepadamu. Namun, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang sangat penting." Bumi tertegun mendengar suara itu. Ia mengangkat dirinya, menatap bintang Sirius yang bersinar dengan cahaya lembut namun penuh kebijaksanaan. "Apa yang kau ingin katakan padaku, Sirius?" tanya bumi dengan suara penuh harap. Sirius melanjutkan, "Kau telah diberikan hidup yang luar biasa, bumi.
Setiap makhluk yang hidup di atasmu adalah anugerah, dan kau adalah rumah bagi mereka. Keindahanmu bukan hanya terletak pada pemandangan, tetapi juga pada kehidupan yang ada di dalam dirimu. Namun, kau tidak akan pernah bisa memahami betapa berartinya dirimu sampai kau melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Bumi mendengarkan dengan seksama, meski kebingungannya semakin dalam. Apa maksudmu? Aku ingin menjadi lebih. Aku ingin merasakan kebebasan seperti bintang lainnya. Sirius tersenyum lembut. Kebebasan bukanlah hal yang hanya dimiliki oleh bintang yang bersinar di langit. Kebebasan sejati datang dari pemahaman tentang tempatmu dalam semesta ini, dan penerimaan terhadap peran yang telah ditetapkan untukmu. Setiap ciptaan memiliki takdirnya masing-masing. Kau adalah rumah bagi kehidupan, bumi, dan itu adalah peran yang sangat penting. Bumi terdiam, perasaan iri yang sebelumnya melanda hatinya mulai sedikit mereda. Namun, ia masih belum sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud oleh Sirius. Tetapi mengapa aku merasa terkurung? Mengapa aku tidak bisa merasakan kebebasan seperti mereka? Sirius menjawab dengan lembut, karena kebebasan sejati datang bukan dari apa yang kau lakukan, tetapi dari bagaimana kau melihat dirimu sendiri. Kau bukan bintang yang harus bersinar sendiri di langit. Kau adalah tempat bagi kehidupan untuk tumbuh, berkembang, dan akhirnya menemukan arti keberadaannya. Setiap ciptaan yang hidup di atasmu adalah bukti dari keajaibanmu. Bumi merasa terharu. Ia mulai memahami sedikit demi sedikit bahwa apa yang telah ia anggap sebagai kekurangan ternyata adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Namun, ia belum sepenuhnya menerima kenyataan itu. Ia masih merasa ada bagian dari dirinya yang kosong, yang menanti untuk terisi. Sirius mengerti bahwa proses ini tidak akan mudah. Oleh karena itu, ia melanjutkan, "Jangan terburu-buru, bumi. Keindahanmu tidak terletak pada keinginan untuk menjadi seperti bintang yang lain. Keindahanmu terletak pada penerimaanmu terhadap diri sendiri. Kau tidak harus menjadi apa yang kau impikan. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri." Saat Sirius selesai berbicara, bumi merasakan sebuah kedamaian yang mulai meresap ke dalam hatinya. Namun, ia masih harus melewati perjalanan panjang untuk sepenuhnya mengerti pesan ini. Ia harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri, menerima perannya di dunia ini, dan menemukan kebahagiaan dalam apa yang telah diberikan kepadanya. Tapi malam itu, dengan sinar lembut Sirius yang menerangi langit, bumi mulai merasa ada harapan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia siap untuk menerima tantangan tersebut. Karena, seperti yang diajarkan oleh Sirius, terkadang kita harus belajar untuk melihat diri kita sendiri melalui mata cinta, dan bukan melalui rasa iri terhadap apa yang tidak kita miliki. Bumi menyadari satu hal yang penting. Meskipun ia tidak bisa menjadi bintang yang bebas, ia memiliki keindahan yang tak ternilai, sebuah keindahan yang terletak pada kehidupan yang berkembang di atasnya. Dan itu sudah cukup. Malam setelah pertemuan dengan Sirius, bumi terbaring dalam keheningan yang dalam. Bayang-bayang pegunungan, lautan, dan padang rumput yang menghiasi permukaannya mulai terlihat berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Sirius, mungkin keindahan bumi tidak terletak pada bagaimana ia bisa menjadi seperti bintang-bintang yang bersinar bebas di langit, tetapi pada perannya sebagai rumah bagi kehidupan. Meski kata-kata itu berputar di pikirannya, bumi merasa masih ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di atas bumi terus mengalir. Lautan tetap bergelora, angin berhembus lembut, dan hujan memberikan kesuburan bagi tanah. Namun, ada perasaan yang semakin mendalam di dalam hati bumi. Meskipun ia menyadari pentingnya keberadaan dirinya, ia masih merasa belum puas. Keinginan untuk merasakan kebebasan bintang-bintang yang terbang bebas di angkasa tetap menggelayuti pikirannya. Pada suatu malam yang sunyi, bumi memutuskan untuk pergi ke tempat yang paling tenang di permukaannya, sebuah lembah yang jauh dari keramaian dan kebisingan makhluk hidup. Di sana, di bawah langit yang penuh bintang, bumi duduk sendirian, memandang langit yang luas, dan berusaha merenung lebih dalam. Ia ingin menemukan jawaban, tetapi hatinya masih gelisah. Saat itulah, muncul sebuah suara lembut yang familiar. Suara Sirius. "Bumi, mengapa kau begitu tertekan dengan keinginan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu?" Bumi mendongak,
melihat bintang itu bersinar cerah di langit. Ia merasa kehadiran Sirius begitu dekat meskipun jarak mereka tak terhingga. Aku masih merasa ada yang kurang, Sirius. Aku ingin bebas, seperti bintang yang bisa bergerak kemana saja tanpa batasan. Aku ingin merasakan kebebasan itu. Sirius menjawab dengan suara penuh kebijaksanaan. Bumi, kau harus memahami satu hal yang sangat penting. Kebebasan yang kau dambakan bukanlah kebebasan tanpa ikatan. Kebebasan yang sejati datang dari penerimaan terhadap diri sendiri. Sebagai bumi, kau memiliki peran yang luar biasa, lebih dari apa yang bisa dibayangkan oleh banyak bintang. Peran yang luar biasa? Tanya bumi dengan bingung. Tapi aku hanya mengorbit di sekitar matahari. Aku tak pernah bisa meninggalkan tempat ini. Aku terjebak dalam orbitku sendiri. Sirius tertawa lembut. Mengorbit adalah bagian dari takdirmu, bumi. Namun, mengorbit bukanlah sebuah keterikatan yang membatasi. Itu adalah bagian dari keseimbangan semesta. Kamu memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang ada di atasmu. Tanpa dirimu, tidak akan ada kehidupan yang berkembang di dunia ini. Tidakkah kau pikir itu adalah kebebasan dalam bentuk yang berbeda? Bumi terdiam. Kata-kata Sirius menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Namun masih ada perasaan yang belum bisa ia lepaskan. Aku paham apa yang kau katakan, Sirius, tapi bagaimana aku bisa merasa bebas jika aku selalu terikat oleh orbitku? Aku ingin merasakan kebebasan seperti mereka. Apakah kamu yakin ingin merasakan kebebasan seperti bintang-bintang itu? Tanya Sirius. Mereka mungkin bebas bergerak, tetapi mereka juga tidak memiliki tempat untuk memberikan kehidupan. Mereka tidak memiliki tanah yang bisa disirami hujan atau tempat bagi makhluk hidup untuk berkembang. Mereka ada di langit yang luas, tetapi mereka juga kesepian, tanpa keberadaan lain di sekitarnya. Bumi tertegun. Aku tak pernah berpikir tentang itu sebelumnya. Sirius melanjutkan, kebebasan bukan hanya tentang bergerak kemanapun tanpa batas. Kebebasan sejati adalah memahami peranmu, menerima peran itu, dan merasa damai dengan apa yang telah diberikan kepadamu. Kau adalah sumber kehidupan. Tanpa kamu, tidak ada makhluk yang bisa merasakan cinta, tumbuh, atau bermimpi. Tidakkah itu kebebasan yang lebih besar daripada kebebasan yang bisa diberikan bintang yang bersinar sendiri di langit? Bumi mulai merenung. Memang, selama ini ia hanya berfokus pada apa yang tidak dimilikinya. Ia ingin merasakan kebebasan bintang yang bebas bergerak di angkasa, tetapi ia lupa bahwa kebebasan sejati tidak datang dari melarikan diri dari peran, melainkan dari menerima dan mencintai peran yang sudah ditetapkan. Tapi bumi merasa ada sesuatu yang masih hilang, sesuatu yang ia rasa harus dipahami lebih dalam. Ia merasa bahwa ia masih terikat oleh banyak hal, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk menemukan kedamaian yang sejati. Sirius, yang tahu akan kebingungan bumi, berkata, "Bumi, ada satu hal lagi yang harus kau pahami. Kebebasanmu bukan hanya terletak pada bagaimana kau melihat orbitmu atau betapa banyaknya kehidupan yang ada di atasmu. Kebebasan sejati datang ketika kau belajar untuk melepaskan rasa takut akan kekurangan dan menerima bahwa dalam ketidaksempurnaan ada keindahan yang tak ternilai. Jangan biarkan perasaan kurang itu menguasaimu." Pada saat itu, bumi merasakan sebuah perubahan yang lembut di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kebebasan bukanlah tentang melarikan diri dari takdirnya, tetapi tentang menerima kenyataan bahwa ia memiliki peran yang sangat penting. Setiap kehidupan yang ada di permukaannya, setiap pohon, hewan, dan manusia, adalah bagian dari keindahan yang ia ciptakan. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa bersinar seperti bintang, ia bisa memberikan kehidupan yang penuh warna, cinta, dan harapan. Bumi mulai memahami bahwa kebebasan sejati adalah menerima bahwa ia adalah rumah bagi segala sesuatu yang hidup. Ia tak perlu iri pada bintang-bintang yang bersinar di langit, karena ia sendiri adalah cermin dari keajaiban semesta, sebuah dunia yang memberi dan menerima, yang penuh dengan kehidupan dan potensi. Sirius melihat perubahan itu dengan bangga. Sekarang, bumi, kamu telah mulai memahami. Keindahanmu terletak pada kehidupan yang kau beri dan cinta yang kau bagikan. Jangan lagi melihat dirimu sebagai planet yang terjebak dalam orbit. Lihatlah dirimu sebagai rumah bagi segala yang hidup, sebuah tempat yang penuh dengan cinta dan potensi tanpa batas. Bumi merasa lebih ringan.
Perasaan iri yang sebelumnya menggerogoti hatinya mulai menghilang. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam orbitnya. Ia mulai melihat keindahan dalam peran yang telah diberikan kepadanya. Ia adalah rumah bagi kehidupan, dan itu adalah kebebasan yang lebih besar daripada kebebasan bintang yang terbang bebas di angkasa. Pada malam itu, bumi merasa lebih damai dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak perlu menjadi apapun selain dirinya sendiri. Ia adalah rumah bagi kehidupan, dan itu adalah kebebasan sejati yang tidak dapat diberikan oleh bintang-bintang yang bersinar di langit. Dengan pemahaman baru ini, bumi bersyukur atas apa yang ia miliki dan siap untuk menerima perannya dengan hati yang penuh cinta. Hari demi hari, bumi semakin menyadari betapa besar dan pentingnya perannya dalam semesta ini. Perasaan iri yang dulu begitu menggerogoti hatinya kini perlahan-lahan memudar. Keindahan yang sebelumnya dianggap sebagai kekurangan, kini dilihatnya sebagai hadiah tak ternilai. Seperti yang telah diungkapkan Cyrus, kebebasan sejati tidak terletak pada keinginan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya, tetapi pada penerimaan dan penghargaan terhadap diri sendiri dan peran yang telah diberikan kepadanya. Namun, meski perasaan itu mulai tumbuh dalam dirinya, bumi tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Setiap makhluk yang hidup di atas permukaannya memiliki kebutuhannya sendiri, keinginannya sendiri, dan cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Bumi tidak hanya harus belajar menerima dirinya sendiri, tetapi juga harus mengajarkan kepada makhluk-makhluk yang hidup di atasnya untuk mencintai dan menjaga dunia mereka. Kehidupan di bumi terus berjalan dengan dinamis. Lautan yang luas tetap bergelora, hutan-hutan besar menjadi rumah bagi berbagai spesies, sementara padang pasir yang panas menjadi saksi bisu dari keteguhan hidup. Di bawah langit yang luas, manusia, hewan, dan tumbuhan hidup berdampingan. Namun, tidak semua yang ada di permukaan bumi bisa merasakan kedamaian yang mulai ditemukan oleh bumi itu sendiri. Banyak yang masih merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki, mencari kebahagiaan di luar diri mereka tanpa menyadari bahwa kebahagiaan itu sudah ada di dalam. Suatu hari, seorang manusia, seorang pemuda yang sedang berkelana di padang rumput yang luas, mendongak ke langit malam dan melihat bintang-bintang bersinar terang. Ia merasa terinspirasi oleh cahaya mereka yang indah. Pemuda itu sering merasa seperti bumi dahulu, terjebak dalam perasaan kosong dan rasa tidak puas terhadap hidupnya. Ia mencari makna hidup di luar dirinya, berharap bisa menemukan kebebasan yang tampaknya dimiliki oleh bintang-bintang. Bintang-bintang itu pasti tahu sesuatu yang aku tidak tahu, pikirnya. Mereka bebas, mereka bisa bergerak kemana saja. Aku ingin menjadi seperti mereka, bebas dari semua beban dan keraguan. Pemuda itu tidak tahu bahwa pada saat yang sama, bumi merasakan sebuah keinginan untuk berbicara dengan makhluk yang satu ini. Meskipun ia sudah mulai memahami perannya, bumi merasa bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk berbagi pelajaran yang telah ia pelajari. Ia ingin membantu makhluk hidup yang berada di permukaannya untuk menemukan kedamaian yang sama, untuk melihat bahwa kebebasan tidak terletak pada melarikan diri dari takdir mereka, tetapi dalam penerimaan. Dengan lembut, bumi merasakan getaran energi yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Ia memusatkan perhatian pada pemuda itu, dan seolah-olah dunia diam sejenak. Bumi berkata, "Apa yang kau cari di langit, anak manusia? Apa yang kau harapkan bisa kau temukan di antara bintang-bintang yang bersinar?" Pemuda itu terkejut, merasa seolah-olah suara itu datang dari dalam dirinya, meskipun ia tidak tahu dari mana asalnya. "Aku hanya ingin merasakan kebebasan, untuk bisa terbang seperti bintang-bintang itu. Aku ingin melepaskan diri dari segala beban yang mengikatku di dunia ini." Bumi menatap pemuda itu dengan penuh pengertian. "Anak manusia, kebebasan yang kau cari tidak terletak pada melarikan diri dari kehidupanmu. Kebebasan sejati datang dari menerima dan mencintai tempat yang telah kau pilih untuk berada. Ketahuilah bahwa kebebasan bukanlah pelarian, melainkan kedamaian dalam peranmu." Pemuda itu terdiam. Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mengalir lebih lembut, lebih tenang. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada keinginan untuk melarikan diri, mencari kebebasan di luar dirinya, padahal kebebasan itu sebenarnya ada di dalam dirinya. "Bagaimana aku bisa merasa bebas seperti itu?" tanya pemuda itu,
Suaranya penuh dengan kebingungan dan keinginan yang mendalam. Bumi menjawab dengan penuh kasih. Kebebasan datang dari penerimaan diri. Kau tidak perlu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Setiap bagian dari dirimu, setiap keputusan yang kau buat, setiap langkah yang kau ambil, itu adalah bagian dari kebebasan sejati. Kebebasanmu bukan terletak pada kemampuan untuk terbang seperti bintang, tetapi pada bagaimana kau menjalani hidup dengan penuh cinta dan penerimaan terhadap dunia di sekitarmu. Pemuda itu mulai merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ada sesuatu yang dalam dan damai yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu harus dipenuhi dengan pencarian yang tak berujung. Terkadang, kedamaian datang dari menerima hidup apa adanya dan menemukan makna dalam peran yang kita jalani. Di malam yang sama, di tempat yang berbeda di permukaan bumi, ada seorang wanita yang sedang berdiri di tepi laut. Lautan yang luas dan tak terbatas mengingatkannya pada ketidakpastian hidup. Ia merasa terasing, merasa seperti bumi dahulu, iri pada kehidupan orang lain, merasa terkurung dalam peran yang tak bisa ia lepaskan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku tidak bisa merasakan kebebasan? Mengapa aku selalu merasa terkurung dalam hidupku? Saat itulah, suara lembut yang sama mengalir ke dalam hatinya, seperti bisikan angin yang membelai telinganya. Kebebasan tidak datang dari pelarian, wanita ini. Kebebasan datang dari menerima hidupmu dengan segala keterbatasannya. Laut ini adalah bagian dari dunia, begitu pula dirimu. Keduanya memiliki peran yang penting. Wanita itu merasa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat laut dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai sesuatu yang tak terbatas yang mengingatkannya pada ketidakpastian, tetapi sebagai sesuatu yang memberi kehidupan bagi banyak makhluk yang menopang ekosistem di sekitarnya. Ia menyadari bahwa dirinya juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ini. Seperti bumi, seperti laut yang tak pernah berhenti memberi. Hari demi hari, bumi menyaksikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup di permukaannya. Pemuda dan wanita itu bukanlah satu-satunya yang mulai memahami pelajaran yang ia ingin bagikan. Semakin banyak makhluk yang merasakan kedamaian yang datang dari penerimaan dan penghargaan terhadap peran mereka dalam kehidupan ini. Kebebasan yang mereka cari tidak lagi terletak pada melarikan diri atau menjadi sesuatu yang bukan diri mereka, tetapi dalam merayakan keberadaan mereka, dalam menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam menjaga keseimbangan dunia. Bumi akhirnya merasa damai. Ia tidak lagi merasa iri dengan bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa terbang bebas seperti bintang, ia memiliki peran yang lebih besar daripada itu. Ia adalah rumah bagi kehidupan, tempat di mana segala sesuatu tumbuh, berkembang, dan bermimpi. Ia adalah bumi yang memberi kehidupan, dan itu adalah kebebasan sejati. Seperti yang telah dikatakan oleh Cyrus, kebebasan bukan terletak pada melarikan diri dari takdir, tetapi pada menerima takdir itu dengan hati yang penuh cinta. Dan akhirnya, bumi menerima perannya sepenuhnya. Sebuah dunia yang tak hanya memberi kehidupan kepada makhluk yang ada di atasnya, tetapi juga menjadi saksi bagi setiap perjalanan yang penuh makna. Bumi tahu, pada akhirnya, bahwa dalam setiap kehidupan yang tumbuh di atasnya, ia menemukan kebebasan yang sejati. Sebuah kebebasan yang datang dari cinta dan penerimaan terhadap apa yang telah ada.